dimanfaatkan. Yang merasa guru dan masih punya kesempatan, apalagi sebagian yang muda-muda ini, itu ada kesempatan yang baru. SMA kemarin saya tanya Mas Heru, Pak PU-nya Pak Syukur belum S1, itu diberi kesempatan supaya S1. Yang sudah S1, ya, alhamdulillah. Ketika ketemu saya pertama kan saya tanya lulusan apa, Pak, kalau saya alhamdulillah. Yang sudah S1 banyak kesempatan, jadi monggo S2 dan gratis tis baik lewat itu maupun pemenang. Nanti itu bisa Pak, jangan itu sekolah yang memiliki pedalaman. Sekarang tidak ada istilah pedalaman. Okay? Kalau mau semuanya bisa, ya. Monggo itu masih banyak peluang. Pemerintah memikirkan madrasah supaya madrasah berkembang bisa bersaing dengan sekolah luar biasa. Jadi panjenengan tidak usah berpikir secara pesimis, ya. Kita harus optimis. Kalau tidak ada beasiswa, ya dia mandiri. Yang punya suami dibiayai suaminya, yang masih punya orang tua dibiayai orang tua. Insya Allah nanti akan meningkat prestasi dan mutu madrasah Aliyah Alfa J juga MTS-nya, karena di tempat saya MTS. Jadi kalau kita mau, insya Allah bisa. Tulis itu membuka S2, jadi tidak jauh-jauh kemana-mana, cukup di Jepara, bisa pulang, bisa kembali ke rumah, tidak usah keluar kota. Ini kita untung di kota kita sendiri telah dibuka S dan banyak Pak S2 tidak ada di Indonesia. Yang Silati juga sudah bisa kalau dibuka Mahat Ali itu kan juga luar biasa. Di Balikpapan juga dibuka Mahat Ali untuk pengembangan S1 bagi santri. Kalau S2 sementara baru di Wisnu, atau yang jarak jauh kemudian masih ada yang secara diam-diam, sebenarnya tidak boleh, tapi diam-diam masih ada. Seperti hilal yang dulu belum ada aturan, sehingga kuliah itu masih bisa pulang. Teman saya itu termasuk beliau Pak Jalal, itu sekarang sudah pensiun, sudah sepuh, semangatnya luar biasa. Saat itu saya termasuk bukan sepuh, tapi saat ini ternyata sama-sama sepuh. Itu monggo itu ditingkatkan untuk pendidikan. Jangan puas dengan S1. Sekali lagi jangan merasa kita orang desa dan sebagainya. Karena tidak ada sekat orang desa, orang kota. Orang kota tapi kalau tidak ada kemauan dia tidak akan bisa. Ini sudah saya alami sendiri. Anak saya itu kan orang desa, saya orang desa. Jadi itu wetan kan desa, wetan itu desa. Saking jalan raya Kudus saja itu harus masuk 3 kilo. Syukur ke tempat saya itu bawa mobil Pak, radusannya 20 sanggih. Artinya harus melalui jalan yang agak kurang nyaman. Tapi karena ada keinginan, saya juga bisa S2. Saya mau S3 itu rasanya masih usianya sudah tua, anak saya semua kuliah. Tiga-tiganya hari ini masih kuliah semua. Yang paling kecil itu baru masuk di UB. Yang nomor 2 di Undip S2. Yang nomor 3 di luar negeri di New Zealand, Auckland, S3 di sana. Artinya tidak ada batas bisa. Anak saya semua
dari pondok. Nah, pondok sakit ke New Zealand, bisa ke Auckland. Dan S2-nya tidak jurusan bahasa Arab, tidak jurusan fikih, tapi jurusannya matematika, santri. Karena tahlil kan ada matematika, kalau tidak matematika, tembus matematikanya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya yang pertama ini selalu S2, selalu beasiswa. Anak saya yang baru itu waktu S1-nya beasiswa santri juga matematika di UPI. Terus S2-nya beasiswa lagi dari Fulbright di Amerika, di Georgia. Dan ini berangkatnya baru September kemarin, tapi sudah tercatat awal tahun itu sudah menjadi mahasiswa sana, tapi secara daring. Termasuk waktu muktamar NU ke-34 di Lampung itu sudah menjadi utusan dari New Zealand. Jadi bukan dari cabang Jepara, tapi justru mewakili dari PCI New Zealand saat itu. Ketemunya ya dia Amin Ma'ruf, dari itu Pak. Fotonya ya sama-sama itu Mbak Amin Ma'ruf. Karena dianggap dari ya itu dianggap itu dari bisa. Jangan sekali lagi punya pikiran kalau bisa itu tertinggal. Kalau kita mau, insya Allah akan maju. Al-Faizin, kalau kita mau bersama-sama untuk membangkitkan, insya Allah tidak akan ketinggalan dengan madrasah-madrasah lain dan juga sekolah-sekolah lain. Terus terkait dengan ini amanat dari Kementerian Agama dengan aturan-aturan baru supaya kita juga tidak ketinggalan, sekaligus karena ini saya ternyata di sambutan pengarang ini sekaligus, yaitu terkait dengan aturan-aturan, yaitu mengatur tentang kepala, tentang guru, tentang murid dan sebagainya. Di antaranya terkait dengan guru, terutama guru baru, sejak tahun 2001 kemarin ada aturan baru, yaitu KMA 1006 terkait dengan pengangkatan guru baru di lingkungan madrasah yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan. Di mana pengangkatan guru baru itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Ketika panjenengan ingin mengangkat guru, Pak Syukur selaku kepala madrasah lapor dulu ke Kemenang bahwa MA Al-Faizin membutuhkan guru mapel laporan ke sana oleh bagian operator Kemenang, nanti akan melihat disimpatikan betul enggak kalau MA Al-Faizin katakanlah guru fikih itu kosong, kok ternyata fikihnya sudah terisi atau bahkan lebih, Pak Syukur tidak bisa mengangkat guru fikih. Dan ketika pengajuan di ACC, misalnya selain fikih, bahasa Inggris, itu nanti ada jawaban dari Mas Kolek selaku operator MA Al-Faizin bisa mengangkat guru baru bahasa Inggris. Pak Syukur membentuk tim untuk pengangkatan guru baru yang mapelnya tadi di ACC untuk di
Setelah terbentuk tim, membuat edaran pengumuman, tidak harus ditempel-tempel ke jalan-jalan, cukup sekarang lewat media online. Mungkin di sini ada web ya, ada, mungkin bisa lewat WA, Instagram, Facebook dan lain-lain. Dibuka lamaran atau lowongan guru bahasa Inggris, guru mata matematika dengan kualifikasi. Jadi kualifikasi pendidikannya harus bahasa Inggris. Tidak bisa dari Unisnu jurusan PAI, tidak bisa. Tapi kalau Unisnu jurusan bahasa Inggris bisa. UIN bahasa Inggris. IKIP PGRI bahasa Inggris bisa. Nah, setelah dapat apa itu, calon-calon itu melamar, ya kemudian diadakan seleksi administrasi. Di KMA itu jelas ada yang harus dipenuhi apa itu. Saya mau menjabarkan nanti terus tidak jadi workshop. Itu dipenuhi, terus kemudian syukur minta diuji calonnya tadi. Yang uji siapa? Yayasan bersama tim Kemenag, atau mungkin dari yayasan menghendaki ada tim independen, mungkin dari Unisnu dan sebagainya, bisa ditambahkan. Jadi tidak hanya dari Kemenag atau yayasan, tapi ditambah tim yang memang punya kewenangan terkait dengan kompetensi guru. Unisnu itu bisa karena punya fakultas FPIK, pendidikan, UIN mungkin dan sebagainya. Monggo. Nah, setelah diuji lulus itu masih ada masa untuk, kalau di negeri itu istilahnya apa ya kemarin? Istilahnya belum langsung diangkat. Ya, nanti ada uji micro teaching juga. Artinya menunggu sekian semester betul-betul guru itu bisa dipertanggungjawabkan, mampu mengajar dan mampu punya kompetensi ya. Ini dalam rangka untuk tadi madrasah itu meningkat. Ini yang pertama. Kemudian aturan yang kedua terkait kepala. Pengangkatan kepala artinya oleh pemerintah sudah menerbitkan KMK juga tentang kepala madrasah, yaitu tahun 2017 menerbitkan KMK 58. Oke. Kemudian diperbarui di tahun 18 KMK nomor 24 terkait dengan perubahan KMK 58 terkait dengan pengangkatan kepala madrasah. Sekarang pengangkatan kepala madrasah harus mendapatkan rekomendasi. Kalau MTS itu dari Kemenag Kabupaten, kalau kalian mendapatkan rekomendasi dari Kakambil, dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi itu tidak terus mengajukan rekomendasi, tapi ada tahapan-tahapan, yaitu terkait dengan uji administrasi dan uji substansi, yaitu terkait dengan kompetensi manajerialnya dan kompetensi pedagogisnya, kompetensi akademiknya. Termasuk yang sebagian teman-teman kita di madrasah masih tanda kutip dikhawatirkan, yaitu terkait dengan baca tulis Al-Quran. Saya setelah 2 tahun, hampir 3 tahun ya, 19, 20, 21, 22, 4 tahun saya melaksanakan itu, saya masih mendapatkan calon kepala yang tidak bisa
bisa baca tulis Al-Quran. Mengapa ini menjadi syarat untuk menjadi kepala harus bisa baca tulis Al-Quran? Karena kita harus sadar yang kita hadapi adalah madrasah. Madrasah. Gurunya lulusan sarang. Kalau kepala madrasahnya tidak minimal bisa baca tulis Al-Quran, kan ya kurang, kan gitu. Nah, monggo ini bisa dilaksanakan, ya. Karena kemarin Pak Syukur saya tanya, Pak, dengan SKN itu kapan, kan gitu, kapan? Nah, 2018 berarti ini sudah saatnya, yaitu untuk uji substansi. Karena kepala madrasah itu hanya berlaku 4 tahun, setiap 4 tahun diperbarui kalau 18 kan pas ini dua kan gitu. Tuh kalau sanawiyah sudah ya Pak. Kalau saya malah dulu enggak bareng kan itu, satu yayasan. Nah, bareng kan lebih praktis kan itu kan. Dengan ngeramoke Pak Kasih ini yo. Wis jinaragan sisan sareng kan Pak. Nah, karena sanawiyah sudah, saya kemarin saya ada Pak Syukur di Pak. Itu mengapa dengan uji substansi diperlukan? Karena ada lagi aturan yang diterbitkan oleh SK Dirjen, yaitu untuk pencairan sertifikasi kepala itu harus punya nilai PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah. Kalau guru punya nilai penilaian kinerja guru. Kalau kinerja guru ini yang nilai Pak Syukur, nanti saya memverifikasi atau memvalidasi, ikut tanda tangan. Karena ini sudah menjelang akhir tahun, PKP guru monggo dilaksanakan Pak Syukur, nanti dimintakan tanda tangan ke. Nah, untuk Pak Syukur, kalau tadi kan Pak Syukur juga sudah sertifikasi kan, untuk pencairannya syaratnya punya penilaian PKKM. Mestinya tahun kemarin sudah, tapi tahun kemarin masih uji coba, akhirnya nilai itu diajukan oleh kepala sendiri, saya tinggal tanda tangan. Tapi tahun ini Pak Kemenag tidak mengizinkan, harus ditinjau langsung, dilihat langsung ke madrasah masing-masing. Nah, karena Pak Syukur belum pernah uji substansi, maka secara regulasi itu belum bisa di PKKM. Terus Pak, nanti sakit cairan dokter. Yang penting dalam waktu dekat ini ada pengajuan uji substansi. Maksimal ya untuk pemberkasan itu kapan? Biasanya kapan Pak? Itu kan saya tahun ajaran paling benar. Minggu Februari kan mungkin ini tidak ada masalah. Artinya biar nanti anggaran bulan 3 itu biasanya bulan 3. Otomatis di awal-awal itu sudah ada pengajuan, walaupun belum. Kalau proses kan istilahnya masih ada dispensasi karena sudah ada upaya untuk proses itu kan. Mungkin bisa di bulan Desembernya nanti atau di Januari. Kalau Januari awal nanti sakit menutupi lah bulan ini tidak terus masalah.